Wearable device yang lebih umum kita sebut smartwatch ini, kayaknya sekarang ini udah mulai banyak yang pakai. Ya, karena selain bisa menjadi gadget yang multifungsi, device ini juga bisa menjadi yang memperindah tampilan busana kita. Nah, oleh karena itu, Halo menghadirkan kembali sebuah smartwatch dari seri Solar yang kali ini menyandang predikat Pro. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi di video Pical Tekno, dan kali ini Jalox yang akan membawakan video review hari ini. Yang kali ini kita akan review sebuah wearable device yang biasa kita sebut smartwatch, dan kali ini datang dari brand Halo dengan namanya Halo Solar Pro dengan kodenya LS18. Seperti biasa kita akan mulai dari unboxing, kemudian masuk ke desain, lanjut ke fitur, terus kita akan ngomongin baterai, dan terakhir kita akan sampaikan pros and cons dari wearable device yang akan kita review kali ini. Jadi, mari kita mulai reviewnya. Smartwatch ini hadir dengan packaging yang terbuat dari hard karton yang menggunakan base color abu-abu terang dengan orange ini kayaknya. Iya, orange terang. Nah, di halaman depannya ini teman-teman bisa lihat ini ada penampakan smartwatch-nya, juga ada teks Solar Pro, smartwatch dual core 2-in-1 dan logo Halo. Terus kalau misalnya kita pindah ke sebelah kanan, hanya ada teks Halo. Kemudian kita kembali ke sisi kanan, hanya ada tulisan Power in Self. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini ada ini QR code untuk mendownload aplikasi Halo Fun. Ya, jadi kita nggak usah ribet-ribet nyali, tinggal kita scan aja biar kita bisa langsung installin. Nah, Halo Fun itu apa? Nanti Jalox tunjukin lagi di bagian fitur. Nah, sekarang kita kembali ke sisi atas, nggak ada apa-apa. Sisi bawah juga nggak ada apa-apa. Sisi belakangnya ini, teman-teman bisa lihat di sini ada semacam spesifikasi singkat. Sini bisa kita lihat ada 1,4 inch AMOLED display, 7 days battery life, apakah benar begitu? Dan health monitoring. Dan juga ada Bluetooth call yang jadi fitur jualannya dia. Udah itu aja sih sebenarnya buat kotaknya. Dan untuk paket penjualannya sendiri, nanti teman-teman akan mendapatkan 1 unit dari smartwatch-nya. Kemudian juga ada kabel chargernya yang sepanjang berapa tadi? 60 cm dari konektor ke konektor. Itu depannya Type A ke magnetic charging. Habis itu ada kitab-kitab buat instruksi segala macam. Dan udah itu aja. Jadi straight to the point. Isinya singkat aja, simple. Secara desain, kalau kita ngelihat ya, ini tuh lebih ke arah sporty ya teman-teman. Jadi case-nya itu bulat, terus juga kelihatannya tegas, kaku, dan nggak ada kayak curve-curve-nya gitu loh. Terus tebelnya juga, ini kalau kita ukur totalnya 11,5 mm atau 1,15 cm. Ya, ini sekitar 1 cm-an, ini tadi 4,6 cm. Jadi kelihatannya bener-bener sporty sekali gitu, jadi kuat gitu. Tapi material case-nya ini sendiri semuanya terbuat dari plastik, mulai dari belakang, ya, case-nya, ya, ini semuanya terbuat dari plastik. Nah, untuk strapnya sendiri, ini strapnya terbuat dari bahan silikon, dan dia lentur banget, tuh, lentur banget. Dan ini laknya ini kalau kita hitung dia, sebentar, ini 22, jadi kalau teman-teman mau cari strapnya, cari yang ukuran 22. Dan ini bisa diganti teman-teman, karena di belakangnya ini sudah menggunakan sistem quick release. Ya, kayak gini. Ini udah quick release, jadi gampang banget kita copot-copot. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya strap favorit gitu ya, atau strap kulit yang keren, atau yang fancy gitu, ini bisa langsung diganti. Yang penting dia menggunakan ukuran laknya itu 22 mm. Nah, tadi kan Jalox sudah bilang ya, ini materialnya terbuat dari plastik. Mulai dari depan sampai belakangnya terbuat dari plastik ya. Jadi, kalau kita ukur bobotnya ini, bodinya itu sendiri cuma 27 gram. Nah, kalau kita gabungin sama strapnya, ini kalau di total jadi 44 gram. Ya, ini jadi 44 gram. Nggak berat-berat juga. Jadi dipakai buat lari juga masih enak. Nah, balik lagi ke smartwatch-nya ya teman-teman. Layarnya ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi 466 x 466 pixel. Berukuran 1,43 inci. Nah, jadi karena dia udah pakai AMOLED, dia udah pasti punya yang namanya AOD atau Always On Display. Ini kayak ini lagi AOD-nya lagi nyala. Ya, ini tampilan watchOS aslinya dimatikan. Nah, ini AOD-nya.
Audionya tuh enak kalau buat jolok sih. Jadi kalau misalnya jamnya off, dia masih ada angkanya gitu, nggak kayak jam mati. Jadi enak aja ngeliatnya. Ini buat tangan jolok yang rada gemoy ini cocok serius. Jadi kalau buat orang yang agak gede lingkar lengannya, ini cocok banget, enak kok. Jadi kelihatan pas aja. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin agak slim, agak kurus, kelihatannya sih mungkin agak kegedean ya. Tapi buat jolok sih cocok-cocok aja ya. Dan dia sudah punya yang namanya rise to wake. Jadi kalau kita giniin, sebentar, set. Nah, cepet kan? Coba lagi, set. Nah, cepet kan? Iya. Rise to wake-nya responsif. Cuma emang dia tidak menggunakan kaca 2,5D atau 2.5D seperti smartwatch Halo yang lainnya ya. Jadi dia tuh datar. Tapi dia punya frame yang kelihatannya tuh kayak tactical banget loh. Ini framenya nggak tebel, cuma sekitar 3,6 mm aja. Jadi ya, tapi biarpun begini kelihatannya jadi semakin gagah gitu jamnya. Tebel. Nah, sekarang kita ngomongin soal navigasinya teman-teman. Ya, seperti biasa smartwatch itu sudah hadir dengan menggunakan touchscreen. Jadi kita tinggal swipe aja kanan kiri untuk navigasinya. Nah, yang baru dari Halo Solar Pro ini adalah tombol navigasinya. Karena sekarang smartwatch ini sudah dilengkapi dengan 3 tombol navigasi, tombol atas, tombol tengah, dan tombol bawah. Karena biasanya smartwatch dari Halo itu cuma punya 2 tombol. Dan versi Solar sebelumnya juga cuma punya 2 tombol. Nah, kali ini dia datang dengan 3 tombol. Nah, untuk tombol yang atas ini sebenarnya fungsinya untuk display off. Nah, kalau kita tahan agak lama, dia akan masuk ke mode power off. Jadi ini kalau kita mau matiin smartwatch-nya bisa dari sini. Nah, tapi tombol atasnya ini kalau kita pencet 3 kali berturut-turut secara cepat, dia akan masuk ke mode SOS. Kayak gini ya. Tuh, wah enggak. Ini mode SOS. Ini maksudnya adalah dia akan menghubungi nomor yang kita daftarkan sebagai nomor darurat kita. Jadi kita harus daftarin dulu nomor daruratnya, entah itu nomor suami kah, nomor istri kah, nomor keluarga kah, nomor rumah kah. Bisa, ini kita langsung daftarin aja di mode SOS. Tapi dia menggunakan pulsa ya teman-teman. Jadi pastikan di HP teman-teman, di nomor teman-teman ada pulsanya supaya bisa dipakai buat nelpon. Atau bisa juga kita setup ke nomor darurat kayak 112 buat ambulan atau segala macam. Nah, sekarang kita pindah ke tombol yang tengah. Tombol yang tengah ini sebenarnya untuk memanggil menu utama dari smartwatch ini. Nah, seperti ini. Terus kalau kita mau balik, tinggal klik aja. Dan ini juga ada crown-nya yang bisa kita putar seperti ini buat untuk navigasi ke atas ke bawah gitu ya. Jadi kalau kita males nih begini-gini nih, ini tinggal diginiin aja nih. Tuh, tinggal begitu. Suaranya juga enak nih, satisfying banget suaranya. Terus kalau kita pencet 2 kali, nggak ada apa-apa. Pencet terus, masuk ke mode on off lagi buat matiin smartwatch-nya. Jadi itu aja. Ini juga bisa buat bergulir, buat ganti watch face-nya teman-teman ya. Sekarang kita ngomong tombol yang bawah. Tombol yang bawah ini fungsinya untuk memanggil menu olahraga seperti ini. Nah, ini bisa kita gulir ke atas ke bawah atau kita pakai crown-nya tadi. Ini kalau kita klik tahan lama, nggak ada apa. Kalau kita klik sekali, juga nggak ada apa-apa. Kalau mau balik ke halaman depan, pakai yang tengah. Itu aja soal navigasinya teman-teman ya. Next, selanjutnya di bagian desain itu kita ke sisi belakang. Di mana di sisi belakang ini hanya ada sepasang pin buat charging dan juga sensor-sensor yang diletakkan di balik case plastik transparan ya. Ini sensornya cepat loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tes seperti ini, coba, nah ini kayak gini ya, kita tes. Dia langsung ngedetek tuh, langsung measuring, tuh, langsung nyala. Jadi nggak usah kita pencet, dia langsung ngedetek sendiri. Tapi nggak tahu nih kebaca apa enggak. Ya pasti nggak kebaca lah. Nah, kelihatan. Sejak kapan ini meja punya detak jantung? Dan juga teman-teman harus tahu kalau smartwatch ini sudah menggunakan sertifikasi IP68 yang artinya dia sudah dustproof dan juga waterproof. Waterproofnya itu hanya di fresh water atau di air segar atau di air yang bukan air asin atau air laut ya teman-teman. Dan hanya bisa dibawa masuk ke air di kedalaman 1,5 meter selama maksimal 30 menit. Nggak boleh lebih. Atau di tekanan 2 atm ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman pakai ini kehujanan itu masih aman. Terus lagi mau cuci tangan, cuci muka itu juga masih aman. Yang penting jangan dibawa berenang ya, nggak boleh. Apalagi kalau udah sampai ke laut, udah kelar, bakal rusak nih ini smartwatch-nya. Hati-hati aja. Next kita bicara soal fitur ya, hampir nggak ada bedanya sama smartwatch kebanyakan atau smartband kebanyakan juga. Nah kalau kita swipe dari atas ya, ini mulai dari sebelah kiri, ini center, lumayan terang sih kalau di tempat gelap. Kemudian ada DND atau Do Not Disturb yang bisa kita pilih kalau kita mau lebih tenang. Jadi dia cuma nyala jam dan alertnya aja.
Terus selanjutnya ada, nih yang lucu nih, ini ada yang namanya theater mode. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke bioskop, terus nggak mau ngeganggu orang-orang sekitar teman-teman, nyalain aja ini modenya. Jadi ini kalau dinyalain, udah pasti notifikasinya juga lebih tenang, dan ini nggak akan ngebling-ngebling atau nyala gitu, supaya orang-orang nggak keganggu. Ini lucu sih, theater mode. Terus ini juga ada alarm seperti biasa. Terus juga ada energi saving, ini buat teman-teman yang pengen irit-irit baterai buat pakai smartwatch ini ya. Terus juga ada yang namanya Find Phone. Sih, denger? HP saya bunyi? Ya, itu buat nyari HP kalau teman-teman lupa naruh HP-nya di mana. Oke, terus selanjutnya kalau kita geser ke kanan, ini masih ada lagi, ini untuk screen off-nya. Ini mulai dari 5 menit sampai ke 30 menit. Jadi kita bisa tahan sampai 30 menit kalau misalnya teman-teman pengen pakai nyala terus, pakai 30 menit lama. Tapi kalau saya sih 5 menit aja cukup lah. Nah, setelah itu ada menu Raise to Wake. Ini kalau kita matiin, ini kalau nyala dia warna biru, kalau kita matiin dia nggak berwarna. Ini jadi kalau misalnya kita on off seperti ini, dia nggak nyala tuh, Raise to Wake-nya nggak hidup. Nah, kalau kita nyalain, kayak tadi, ini kita matiin. Tuh, gitu ya teman-teman, itu namanya Raise to Wake kalau buat yang belum tahu. Terus ini ada untuk brightness level. Ini biasanya Jalox tahan di setengah aja sih. Soalnya ini kalau dipentokin itu bakal terang banget. Di tempat terang aja terang banget gitu loh. Jadi makanya Jalox nggak pernah pakai sampai ke full brightness. Ini biasanya Jalox setting di tengah aja sih, di medium. Ini udah cukup sih. Terus kita selanjutnya ke menu setting. Nah, sini setting teman-teman bisa setting watch face-nya mau seperti apa gitu ya. Terus time formatnya seperti apa. Segala macam seperti yang udah juga, cuma di sini kayak lebih dikumpulin aja di situ. Nah, jadi ini kayak koleksinya yang semua udah kita coba tadi. Ini ada power off dah. Terus selanjutnya buat health monitoringnya sendiri, ini ada yang namanya heart rate monitor. Ya, ini heart rate monitornya berjalan dinamis, jadi nggak perlu kita pencet-pencet, dia udah berjalan dinamis. Ini tinggal dia langsung measuring sendiri. Setiap kali fiturnya kebuka ya teman-teman. Nah, ini kita coba cek. Terus ada juga blood oxygen. Nah, kalau ini kita harus trigger dulu karena dia ngebaca pembuluh darah kan ceritanya. Jadi dia harus nempel banget sama tangan kita. Ini berjalan dinamis juga, tapi kalau kita pindah fitur dia langsung berhenti. Nah, setelah itu ini ada yang namanya stress level. Ini juga berjalan dinamis, dia akan langsung hitung setiap kali fiturnya kita nyalakan, jadi nggak perlu kita trigger, tinggal kita masuk aja ke fiturnya. Nah, ini kelihatan 46, jadi stress levelnya itu 46 dan dia masih tergolong normal. Nah, selanjutnya di sini ada sleep monitoring, karena ini belum Jalox pakai buat tidur, jadi dia datanya belum ada. Tapi ini pasti harusnya ada, jadi ntar dia kelihatan tuh sleep monitoring kita, kualitas tidurnya seperti apa. Habis itu ini untuk stepping information, terus walk time-nya berapa lama, kalori yang dikeluarkan berapa, udah itu aja sebenarnya. Nah, terus ini selanjutnya adalah weather information. Nah, ini harus terhubung ke HP kita. Jadi kalau HP kita lagi keadaannya off atau kehilangan sinyal, dia nggak akan update. Tapi dia update-nya otomatis dari HP kita. Jadi kalau HP kita ngeganti posisi, dia langsung ngeganti juga di sini. Jadi kalau kita swipe kanan, swipe kiri, sama aja informasinya, nggak ada yang beda. Nah, kalau kita dari bawah, di sini kita bisa lihat notifikasi dari yang sudah kita konekin di HP kita. Nah, selanjutnya di bagian fitur, itu dia fitur olahraganya. Di sini, kalau di webnya sendiri, itu dibilangnya ada sekitar 105 fitur olahraga yang bisa teman-teman pilih. Nah, ini kayak gini kan. Ini di depan udah kelihatan nih, ada outdoor run, indoor walk, indoor walk, climbing, hiking, macam-macam nih. Terus kalau kita klik lagi more sport, nah di sini lebih banyak lagi. Udah dikategoriin teman-teman sekalian, mau pilih yang mana. Sampai ke other exercise juga ada. Ini ada jump rope, sit up, step list, dart, cut flying. No, main layangan aja dihitung loh teman-teman. Canggih loh. Tuck war tuh, tarik tambang juga dihitung. Jadi kalau teman-teman lagi nanti nih 17-an 2024 pengen ngitung kira-kira kalori berapa yang keluar kalau kita lagi main tarik tambang, pakai aja ini jam. Terus nyalain biar ketahuan tuh berapa kalori yang dipakai untuk tarik tambang. Jadi teman-teman lihat sendiri sini banyak banget sampai 105 exercise yang bisa teman-teman hitung menggunakan smartwatch ini. Nah, fitur-fitur tadi teman-teman bisa kita gunakan kalau jam pintar ini atau smartwatch ini sudah terpairing dengan HP kita. Jadi kalau nggak pairing ya dia nggak bisa dipakai sama sekali karena dia harus di pairing. Nah, pairingnya itu menggunakan aplikasi yang namanya Halo Fun. Aplikasinya ini bisa kita download di Google Play Store untuk yang pakai Android atau di Apple App Store untuk yang pakai iOS. Itu caranya gampang banget. Teman-teman tinggal install, terus registrasi kayak biasa, ikutin aja semua perintah-perintahnya. Nanti kalau sudah selesai, dia akan masuk ke mode home.
Di mode home itu ada data-data kita dari tinggi badan, berat badan, umur, jenis kelamin, itu juga ada di situ. Nah, tapi itu belum ke pairing. Cara ke pairingnya gampang, teman-teman tinggal pencet tombol plus yang ada di pojok kanan aplikasinya. Nah, nanti teman-teman tinggal scan QR code yang muncul di layar dari smartwatch-nya. Nanti setelah itu dia akan terpairing secara otomatis, dan kalau sudah terkoneksi, teman-teman tinggal ikutin aja perintah-perintah yang muncul di layar HP teman-teman. Mulai dari setup koneksi, setup notifikasi, semuanya teman-teman ikutin aja supaya bisa menggunakan smartwatch ini dengan aman. Dan nanti kalau semuanya itu sudah selesai, semua aktivitas teman-teman mulai dari heart rate monitor, blood oxygen, stress level, exercise, itu semua akan kerekam di aplikasi Hello Fun ini. Jadi teman-teman bisa langsung ngecek sendiri tuh kira-kira udah ngerjain apa aja nih latihannya, atau blood pressure teman-teman kira-kira segini, atau heart rate teman-teman tiba-tiba ngegas gitu jadi sampai 110 BPM padahal lagi duduk santai. Nah, siap-siap ke rumah sakit ngecek, karena itu agak masalah. Kalau duduk diem dong tiba-tiba ada tekan kan ya agak aneh gitu ya. Dan untuk koneksi sendiri, Hello Solar Pro LS18 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3. Jadi udah pasti koneksinya itu jadi lebih lancar, terus juga minim latency. Jadi dia akan lebih cepat mengupdate data yang ada di smartwatch-nya ke aplikasi yang ada di HP kita. Di luar dari semua fitur-fitur yang tadi udah Jolok ceritain ya, untuk olahraga dan untuk kesehatan tadi, smartwatch ini juga punya fitur untuk media control dan Bluetooth call. Jadi teman-teman bisa tuh jawab telepon dari jam, udah kayak film-film Power Ranger gitu kan. Tapi yang jelas mau highlight di sini sebenarnya adalah terkait dari notifikasi itu sendiri. Jadi kita bisa pilih-pilih tuh notifikasi apa yang bakal muncul di smartwatch-nya. Entah dari Facebook, WhatsApp, Instagram, X, atau Twitter sekarang ya. Itu teman-teman bisa pilih sendiri. Tapi ya itu dia, karena layarnya cuma segini, sudah pasti pesan yang ditampilkan juga cuma sepotong atau cuma seiprit gitu loh. Dan tapi yang keduanya lagi, kita nggak bisa jawab langsung dari smartwatch-nya. Jadi di smartwatch cuma muncul pesannya doang, twing gitu. Dan kalau kita mau balas ya harus dari HP, nggak bisa langsung dari smartwatch-nya. Dan untuk calls-nya seperti yang tadi udah Jolok bilang, kita bisa langsung jawab langsung dari HP-nya. Tapi kalau untuk WhatsApp call itu hanya untuk iOS saja atau iPhone. Kalau Android belum bisa. Jadi hanya bisa terima telepon langsung yang menggunakan pulsa, itu baru bisa. Dan gokilnya lagi, smartwatch ini sudah dilengkapi dengan speaker. Terus udah gitu, output suaranya ini kencang banget loh. Karena waktu kita tes tadi menggunakan lagu, itu dia rata-ratanya 90,4 desibel. Dan maksimumnya itu bisa sampai 97 desibel. Cempreng, iya cempreng banget karena bassnya nggak kedengeran banget. Jadi suara treble banget. Terus berarti ini bisa jadi Bluetooth speaker gitu? Bisa. Smartwatch ini bisa langsung jadi emergency Bluetooth speaker. Serius. Karena suaranya kencang banget. Kalau nggak percaya, ini dia contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Check it out. Makan apa lu kemarin? Makan nasi. Suara lu kencengan dikit ya? Woi gitu. Apa? Suara lu kencengan dikit. Oke, tes. Halo? Iya, kedengeran sih. Halo. Udah, kedengeran. Ya, ini dia suara dari Bluetooth call smartwatch Hello Solar Pro LS18. Ya, ini suara saya keluar dari speaker Bluetooth-nya. Nah, teman-teman. Tapi ini cuma bisa buat ini ya, call biasa, jadi nggak bisa pakai WA call kalau untuk di Android. Tapi kalau untuk iOS bisa pakai WA call. Oke, thank you teman-teman. Terus yang terakhir dan yang nggak kalah pentingnya lagi, smartwatch ini sudah menyediakan 4 watch face default dan 1 watch face customize yang bisa kita ganti-ganti. Tapi kalau teman-teman mau ganti, teman-teman langsung bisa buka di aplikasi Hello Fun dan disitu segambreng banyak banget. Dan yang lebih penting lagi, semuanya gratis. Dan yang terakhir di urusan baterai, di mana smartwatch ini dibekali dengan baterai berkapasitas 300 mAh yang diklaim oleh Hello bisa bertahan selama 20 hari untuk basic usage atau 7 hari untuk typical usage. Tapi yang sudah Jolok tes itu cuma bertahan sekitar 2 hari kurang dikit. Karena kemarin itu Jolok cabut dari chargernya itu hari Minggu sekitar jam 8-an.
Dan Jalox tancepin lagi ke chargernya itu hari Senin jam 6 sorean. Jadi ya sekitar 2 hari kurang sedikit lah. Tapi ini juga karena Jalox gunakan dengan semua health sensornya tuh nyala 24 jam. Terus udah gitu, brightness levelnya tuh Jalox setting di medium. Terus AOD-nya juga nyala gitu lah. Jadi bener-bener semua Jalox geber settingan yang Jalox nyalain semua. Jadi kalau mungkin kita pakai mode hemat, mungkin nyampe sampai 20 hari seperti yang diklaimnya Halo. Cumanya lagi, ini jam belum ada 1 minggu Jalox pegang. Jadi belum bisa ya Jalox tes sampai 1 minggu, beneran 1 minggu atau enggak gitu ya. Atau 20 hari beneran tembus apa enggak, belum bisa. Karena waktu video ini dibikin, jamnya baru sekitar 6 harian Jalox pegang. Dan kalau teman-teman mau ngisi dayanya bisa pakai kabel charger yang ada di paket penjualannya ini. Jadi mekanismenya itu dia sudah menggunakan magnetic charger, tinggal tempel aja dia langsung nempel ke konektornya. Jalox Charger smartphone ini menggunakan charger HP dengan daya 5 volt 2 ampere atau setara dengan 10 watt. Dan waktu Jalox tes ini dia dari 1% sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 50 menit. Jadi ya masih oke lah. Ngecasnya kurang dari 2 jam, makainya kurang dari 2 hari. Mantap gak tuh? Oke guys, sekarang pros and cons-nya buat smartwatch ini. Kita mulai dari cons-nya dulu deh. Yang pertama, smartwatch ini belum built-in dengan GPS. Jadi, buat sport trackernya, kita tetap harus bawa HP ini ke mana-mana supaya trackernya itu bisa kerekam. Terus yang kedua, belum ada yang namanya quick answer buat notif pesan yang masuk. Ya contohnya tadi yang udah Jalox tunjukin ya. Jadi kalau ada WA masuk, kita tetap harus buka dari HP. Nggak bisa langsung kita jawab dari smartwatch-nya. Yang itu agak ribet sih, dan kalau buat Jalox itu krusial banget gitu loh. Nggak ada GPS, terus nggak bisa quick answer. Nah, sekarang kita masuk ke pros-nya, atau yang bagus-bagusnya dari smartwatch ini. Yang pertama, smartwatch ini ganteng. Serius, ini cakep banget. Buat tangan Jalox yang tadi Jalox bilang agak gede, segede talas Bogor, itu cocok, enak dilihatnya. Jadi mau dipakai buat acara kasual, acara resmi, acara nyantai, jalan bebas, itu cocok-cocok aja gitu loh. Jadi nyantai sih pakai ini, apalagi strapnya bisa diganti. Jadi kita mau pakai strap yang kulit atau strap yang silikon juga bisa banget. Kita bisa sesuaikan dengan busana yang akan kita pakai. Terus pros selanjutnya adalah health tracking ini berguna banget sih. Udah gitu karena dia berjalan secara real time, kita bisa langsung ngecek via aplikasinya. Jadi karena itu kita bisa tahu tuh kadar kesehatan kita oke apa enggak, aktivitas kita sudah oke apa enggak gitu loh. Dan pros yang terakhir untuk Jalox sendiri adalah layarnya, yaitu super long, super tajam, terang benderang, ada AOD-nya, ada raise to wake-nya juga, terus itu responsif banget. Itu udah mantep sih buat Jalox. Jadi enak aja gitu, seperti yang tadi Jalox bilang, kita jadi kayak nggak pakai jam mati gitu loh, karena ada AOD-nya. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat dengan produk ini, atau teman-teman mau cek produknya, bisa cek di link penjualan yang Jalox taruh di deskripsi di bawah video ini. Terus jangan lupa juga teman-teman buat like dan share video ini. Terus juga kunjungi sosial media Pical Techno dan Pical Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Terus lagi jangan lupa kunjungi beberapa YouTube channel kita yang ada di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas game-game konsol yang jadul-jadul maupun yang baru-baru. Terus juga PMJ Fams yang bahas vlog aktivitasnya si Bapak Pical dengan keluarganya. Juga kita-kita juga yang ada di studio ini, kita juga akan masuk ke PMJ Fams. Juga ada Pical Toys Time yang bahas soal mainan-mainan. Jadi mainan-mainan untuk keluarga, mainan-mainan bareng, mainan anak-anak, semuanya ada di Pical Toys Time. Itu dia video dari Pical Techno kali ini. Ya kiranya video ini bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Gas lah. Ini udah tampam sekali ini.